Assalamualaikum, selamat siang para penggemar olahraga, terutama penggemar Liga Inggris. Saya akan informasikan hasil-hasil Liga Inggris pekan ke-6 musim 2005-2026. Kita langsung ke pertandingan hari Sabtu. Pertandingan pertama, Brentford melawan MU. Hasil akhir Brentford 3, MU 1. Lagi-lagi MU entah kenapa, mungkin ditimpa sial, kalah lagi. Kemudian sudah dapat penalti, Bruno Fernandes gagal ditepis oleh kiper bagus dari Brentford, Kelleher, yang saya tahu kiper keduanya Liverpool, entah dibeli entah dipinjamkan ke Brentford. Nanti saya infokan lebih lanjut. Hasil akhir Brentford 3, MU 1. Gol-gol Brentford diciptakan oleh Igor Thiago menit ke-8 dan menit ke-20. Kemudian Matthias Jensen, gol cantik, yang menurut saya gol cantik dari Jensen, menit ke-90 plus 5 di penghujung laga. Kemudian gol dari MU dicetak oleh Benjamin Sesko. Kalau nggak salah ini adalah gol pertama Sesko di Liga Inggris. Saya melihat golnya tidak ada gol yang bagus, maksud saya tidak ada gol yang kelihatan naluri atau pergerakan dari Benjamin Sesko untuk melewati beberapa pemain dan mencetak gol. Ini menurut saya golnya gol kebetulan, kemelut di depan gawang. Itu menurut saya ya, tapi tetap menurut saya ada peluang untuk ke depan bagus untuk Benjamin Sesko. Tentu saja saya menyemangati karena dia masih muda. Sebagai info tambahan, dilangsungkan pertandingan antara Brentford dan MU di JT Community Stadium, yaitu stadionnya markasnya klub Brentford di sebelah London Barat, JT Community Stadium. Selanjutnya pertandingan kedua antara Leeds United dan Bournemouth pekan ke-6. Leeds United melawan Bournemouth, hasil akhir Leeds 2, Bournemouth 2. Gol-gol dari Leeds United diciptakan oleh Joe Rodon menit ke-37. Kemudian dilanjut oleh gol Shane Longstaff menit ke-54. Gol-gol dari Bournemouth diciptakan oleh Antoine Semenyo menit ke-26 dan Eli Junior Kropi menit ke-90 plus 3. Lagi-lagi Antoine Semenyo mencetak gol. Saya salut terhadap striker ini. Kenapa sampai pekan ke-6? Berarti 6 pertandingan dia sudah mencetak 4 gol. Selamat Antoine Semenyo, lanjutkan. Selanjutnya pertandingan ketiga, Chelsea melawan Brighton. Chelsea di kandang sendiri menderita kekalahan 1-3. Tapi ada tapinya, karena menit ke-53 Trevoh Chalobah kartu merah, sehingga sehingga Chelsea menderita kekalahan 1-3 melawan Brighton. Ya itu menurut saya ya. Kalau menurut pemirsa kan beda-beda prediksinya. Perkiraan pertandingan itu menang kalah karena apa? Kalau menurut saya karena di kartu merah Trevoh Chalobah di menit ke 53. Gol-gol dari Chelsea diciptakan oleh Enzo Fernandez menit ke 24. Gol yang sangat bagus juga dari sundulan Enzo Fernandez menit ke 24. Kemudian gol-gol dari Brighton diciptakan oleh Welbeck menit ke 77, menit ke 90 plus 10. Ada catatan menarik, saya salut kembali buat Danny Welbeck. Striker berusia 34 tahun masih bisa mencetak 2 gol. Dan itu bukan saja begitu, itu memberikan Brighton kemenangan 3-1. Gol-gol Brighton selain Danny Welbeck menit 77 dan menit 90 plus 10 diciptakan oleh Maxim de Kuiper menit ke 90 plus 2. Hasil akhir Chelsea melawan Brighton, Chelsea 1,
Brighton 3. Selanjutnya hasil pertandingan pekan ke-6 antara Manchester City melawan Burnley. Hasil akhir City menang besar, City 5 gol, Burnley 1 gol, 5-1 City menang. Gol-gol dari Manchester City diciptakan oleh gol bunuh diri, 2 gol bunuh diri dari pemain Burnley, STY menit ke-12 dan menit ke-65. Kemudian Matthew Lewis menit ke-61 dan Erling Haaland menit ke-90. Dilanjut dengan menit ke-90 plus 3. Catatan menarik, Erling Haaland mencetak 2 gol lagi. Kalau nggak salah dia sudah 8 gol. 6 pertandingan pekan ke-6 sudah 8 gol. Dari 1 sampai 10 saya kasih nilai untuk striker Manchester City Erling Haaland 9 poinnya. Selamat, lanjutkan prestasimu Erling Haaland. Gol dari Burnley diciptakan oleh Jadon Anthony menit ke-28. Jadi hasil akhirnya Manchester City melawan Burnley pekan ke-6. Skor akhir 5-1 untuk Manchester City. Sebagai tambahan, dilangsungkan di Etihad Stadium, stadiumnya Manchester City. Lanjut, pertandingan antara Crystal Palace melawan Liverpool. Akhirnya Liverpool kalah di pekan ke-6. Hasil akhir Crystal Palace melawan Liverpool, Crystal Palace 2, Liverpool 1. Gol-gol Crystal Palace diciptakan oleh Ismail Assar menit ke-9 dan Eddie Nketiah menit 90 plus 7. Gol Liverpool diciptakan oleh Federico Chiesa menit ke-87. Sebagai informasi tambahan, pertandingan Crystal Palace dan Liverpool dilangsungkan di Selhurst Park di sebelah London Utara, markas stadium dari Crystal Palace. Catatan menarik, inilah kekalahan pertama Liverpool di Liga Inggris. 5 pertandingan kemarin di 5 pekan mulus. 5 pertandingan poin 3 semua, poin 15. Dengan hasil ini poin Liverpool tetap di poin 15 dan belum tergeser oleh klub manapun, tetap kokoh di puncak klasemen sampai pekan ke-6. Liverpool masih kokoh di puncak klasemen hingga pekan ke-6 dengan poin 15. Kemudian pertandingan selanjutnya, Nottingham Forest melawan Sunderland. Hasil akhir Nottingham Forest 0, Sunderland 1. Gol satu-satunya Sunderland diciptakan oleh Omar Alderete menit ke-38. Selamat, Sunderland 3 poin walaupun tipis, tetap menang 0-1. Jadi hasil akhir Nottingham Forest Sunderland, Nottingham Forest kalah 0-1. Sebagai informasi tambahan, stadium yang digunakan dalam pertandingan Nottingham Forest melawan Sunderland bernama City Ground Stadium. Pertandingan selanjutnya Tottenham Hotspur melawan Wolves. Hasil akhir seri, Hotspur 1, Wolverhampton Wanderers 1. Gol Hotspur diciptakan oleh Joao Palhinha menit ke-90 plus 4. Gol dari Wolves diciptakan oleh Santiago Bueno, seorang center back, di menit ke-54. Jadi hasil akhir Hotspur dengan Wolves seri 1-1. Selanjutnya Aston Villa melawan Fulham. Aston Villa 3, Fulham 1. Aston Villa menang. Gol-gol dari Aston Villa diciptakan oleh Oli Watkins menit ke-37. John McGinn, kapten dari Aston Villa, menit ke-49 dan
Emiliano Buendia menit ke 51. Gol dari Fulham dicetak oleh Raul Jimenez menit ke 3. Jadi hasil akhir Aston Villa melawan Fulham, Aston Villa menang 3-1. Sebagai informasi, pertandingan antara Aston Villa dan Fulham dilangsungkan di Villa Park Stadium, daerah Birmingham City, Inggris. Pertandingan selanjutnya Newcastle melawan Arsenal. Saya sebagai penggemar Arsenal tentu saja bergembira walaupun dibombardir habis dengan serangan-serangan Newcastle sebagai tuan rumah. Akhirnya Arsenal keluar sebagai pemenang. Hasil akhir Newcastle Arsenal menang 1-2. Gol dari Newcastle diciptakan oleh striker yang baru saja ditransfer dari Stuttgart, yaitu Nick Woltemade menit ke 34. Gol itu sangat spesial karena memang dari sundulan, dan saya informasikan tinggi dari Nick Woltemade itu adalah 1 meter 98 cm, 1,98 meter, hampir 2 meter. Jadi wajar golnya melalui sundulan. Gol dari Arsenal diciptakan oleh Michael Merino, sundulan Michael Merino di menit ke 84, dan Gabriel Magalhaes di menit ke 90+6. Entah faktor laki, entah memang pertahanan Arsenal bagus. Saya melihat pertandingan itu banyak sekali serangan-serangan dari Newcastle. Tapi walaupun bagaimana, akhir pertandingan hasil adalah yang dicatat, dan akhir itu harus diakui oleh semua penggemar Liga Inggris. Jadi hasil akhir Newcastle melawan Arsenal menang 1-2. Sebagai tambahan, striker Nick Woltemade ditransfer dari Stuttgart pada tanggal 30 Agustus 2025 dengan klausul kontrak 6 tahun seharga 69 juta pound sterling. Kalau dalam rupiah 1,54 triliun. Termasuk pembelian yang bagus dan baru saja mencetak gol untuk Newcastle. Kemungkinan besar inilah pengganti dari Alexander Isak yang keluar, dan dia ditransfer Liverpool sebagai pemain termahal Liga Inggris saat ini, 125 juta pound sterling. Jadi hasil akhir Newcastle lawan Arsenal, Newcastle 1 Arsenal 2. Pertandingan selanjutnya Everton lawan West Ham, itu Selasa dini hari jam 2. Jadi saya belum dapat infonya, juga belum bertanding. Kemudian saya akan informasikan hasil akhir klasemen sampai pekan ke-6. Hasil Liga Inggris pekan ke-6 musim 2025-2026. Liverpool peringkat pertama dari 6 kali pertandingan, 5 kali menang, belum pernah seri, 1 kali kalah. Poin 15. Jumlah gol 12 minus 7, 5 gol. Peringkat kedua Arsenal, 6 kali main, 4 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah, poin 13. Rata-rata gol 12 minus 3, 9 gol. Peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2005-2026 Crystal Palace, 6 kali pertandingan, 3 kali menang, 3 kali seri, belum pernah kalah. Jadi hanya Crystal Palace satu-satunya klub yang belum pernah kalah sampai pekan ke-6. Jumlah gol yang dilesakan dan kemasukan gol 8 minus 3, 5 gol. Peringkat keempat Tottenham Hotspur, dari 6 kali pertandingan, 3 kali menang,
2 kali seri, 1 kali kalah. Poin 11. Perolehan jumlah gol 11 pemasukan, 4 kemasukan, plus 7. Peringkat kelima Sunderland. Ini enggak yang saya sangka-sangka ya, tapi walaupun masih pekan ke-6, Sunderland berhasil menduduki posisi kelima. 6 kali bertanding, 3 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Poin 11. Gol yang telah diciptakan 7, kemasukan 4. Jadi plus 3 untuk Sunderland. Saya membacakan hanya sampai peringkat 1 dan 10 ya. Peringkat ke-6 Bournemouth, 6 kali bertanding, 3 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Poin 11. Jumlah gol 8 memasukkan, kemasukan 7, plus 1. Kemudian peringkat 7 Manchester City, 6 kali bertanding, 3 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah. Poin 10. Jumlah gol 14 memasukkan, 6 kemasukan, plus 8. Peringkat 8 Chelsea, 6 kali bertanding, 2 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Poin 8. Jumlah gol 11 memasukkan, 8 kemasukan, plus 3. Brighton Hove Albion, peringkat 9, 6 kali bertanding, 2 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Poin 8. Jumlah gol memasukkan 9, kemasukan 9, kosong. Peringkat ke-10 Fulham, 6 kali bertanding, 2 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Poin 8. Jumlah gol 7 memasukkan, 8 kemasukan, minus 1. Itu saja yang dapat saya informasikan. Saya selip Manchester United karena klub besar berada di peringkat 14 dari 6 kali pertandingan, 2 kali menang, 1 kali seri, 3 kali kalah. Poin 7. Jumlah gol memasukkan 7, kemasukan 11, minus 4. Kira-kira itu saja yang dapat saya infokan untuk daftar klasemen akhir sampai pekan kelima musim 2000-2005-2026. Liverpool 1, Arsenal 2, Crystal Palace peringkat 3, Hotspur peringkat 4, Sunderland peringkat 5. 5 besarnya itu ya. Lanjut. Top skor Liga Inggris musim 2025-2026 sampai pekan ke-6. Peringkat pertama top skor adalah Erling Haaland yang tadi sudah saya infokan, 8 gol. Kemudian peringkat kedua Antoine Semenyo, 4 gol, berasal dari Bournemouth. Top skor peringkat ketiga, peringkat 2 dan ketiga dan 4 sama 4 gol. Igor Thiago dari Brentford 4 gol, Jadon Anthony dari Burnley 4 gol. Sedangkan yang memasukkan 3 gol Enzo Fernandez, Hugo Ekitike, Ismail Assar, Richarlison, Victor Gyökeres, juga Wilson Isidore berhasil merasakan 3 gol. Jadi top skor sementara Erling Haaland 8 gol. Top assist Jack Grealish masih memimpin top assist dengan 4 assist. Kemudian El Hadji Malik Diop, Granit Xhaka, Jeremy Doku, Joao Pedro dan Muhammad Kudus berhasil mengumpan 3 assist. Jadi top assist sementara masih dipegang Jack Grealish sampai pekan ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026. Kira-kira itu saja yang saya dapat sampaikan untuk para penggemar olahraga, khususnya penggemar Liga Inggris musim 2025-2026. Akhir kata dari saya, assalamualaikum, salam olahraga. Quote dari saya untuk seluruh rakyat Indonesia, Indonesia yakin terang. Assalamualaikum.